Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pelajaran matematika kali ini di kelas 9 kita akan bahas tentang tabung ya. Tabung, kalian tahu kan tabung nih yang seperti ini bentuknya. Tabung itu adalah bangun ruang yang dibatasi oleh dua sisi yang sejajar dan kongruen berbentuk lingkaran serta sisi lengkung. Kamu tahu kan contoh-contoh dari bentuk tabung itu, misalkan seperti kaleng susu gitu kan, terus atau misalkan drum minyak gitu, atau mungkin drum alat musik, bisa juga gelas juga bisa berbentuk tabung ya, tapi untuk gelas berarti tabungnya tanpa tutup kayak gitu kan, karena yang di atasnya kan tidak tertutup gitu ya. Atau mungkin biasanya ada celengan juga kan yang berbentuk seperti tabung gitu. Nah, di sini kita akan bahas tentang rumus-rumus tabung. Yang pertama, luas selimut tabung yaitu 2 VRT. Selimut tabung itu berarti yang menutupi tuh, yang menutupi tabung gitu ya. Terus yang kedua ada luas permukaan tabung yang dengan rumus 2 VR dalam kurung R tambah T. Lalu ada volume tabung. Volume tabung dengan rumusnya VR kuadrat T. Nah, di sini karena tabung itu kan katanya dia berbentuk lingkaran kan ininya, tutupnya gitu kan. Artinya kalau misalkan lingkaran berarti kita akan ketemu dengan dengan simbol V. Nah, ini V ya. Nih, di sini kan ada V, di sini juga ada V, di sini juga ada V. V itu kan adanya di lingkaran kan. Kamu pernah belajar lingkaran di di kelas 8 gitu kan. V itu nilainya adalah 3,14 atau bisa juga 22/7. Nah, kapan saat kita pakai 3,14, kapan saat kita pakai 22/7? Yaitu kalau misalkan jari-jarinya atau R-nya ya, R-nya itu bisa kelipatan 7. Misal kelipatan 7 berarti kamu pakainya 22/7. Tapi kalau bukan kelipatan 7, kamu pakai yang 3,14. Contoh, misalkan diketahui tabung itu jari-jarinya 5. Nah, maka kalau misalnya mau menghitung luas selimut atau luas permukaan atau mungkin volume tabung, kamu gunakan V-nya yang 3,14. Tapi kalau misalkan jari-jarinya adalah 21. Nah, 21 itu kan kelipatan dari 7, maka kamu harus gunakan yang 22/7 gitu. Untuk mempermudah, oke? Selanjutnya, Ibu punya soal di sini. Ini soal Ibu akan bahas soalnya dari awal sampai setengahnya misalkan ya. Jadi pas di akhir kalian tinggal hitung dan itu akan menjadi tugas kalian yang akan nanti kamu upload di e-learning gitu. Jadi soalnya seperti ini. Yang pertama, hitung luas selimut tabung jika diketahui jari-jarinya sampai dengan 14 cm dan tingginya sampai dengan 10 cm. Oke. Luas selimut tabung tadi rumusnya adalah 2 VRT. Oke, lanjut. Diketahui di sini jari-jarinya adalah 14. Nah, di sini jari-jarinya 14, berarti di sini R-nya sama dengan 14. Terus lalu tingginya sampai dengan 10 ya. Tingginya 10. Berarti di sini T-nya adalah 10 gitu. T-nya adalah 10. Di sini T-nya 10, di sini R-nya 14 ini kan ya. Lalu luas selimut tabung yang ditanyakan. Luas selimut tabung itu 2 VRT. Nah, kita tinggal substitusi aja. Karena nilai V-nya adalah 22/7, terus R-nya 14, terus T-nya 10, itu sudah ada semua, sudah ada nilainya semua, maka kita tinggal substitusikan saja. V-nya 22/7 kenapa? Karena R-nya adalah 14. 14 itu adalah kelipatan dari 7. Untuk mempermudah kita pakai 22/7. Nah, hasilnya silahkan kamu hitung sendiri gitu. Jadi ini kamu tulis soalnya, kamu tulis ya. Terus ini juga caranya yang ini kamu tulis. Nah, tinggal kamu hitung aja. Lebih gampang kan gitu. Karena sudah dibahas gitu. Selanjutnya, jadi luas selimut tabung tersebut adalah berapa sentimeter persegi. Oke, lanjut di nomor 2. Hitung luas permukaan dan volume bangun berikut. Nah, di sini ada gambar nih. Kalau ini kan dia tabungnya tiduran gitu ya, tidak berdiri. Berarti di sini nih, yang dari sini sampai sini itu kan 6. Artinya itu berarti dia tingginya. Lalu yang dari sini ke sini
itu dia kan 1,5. Nah, artinya nih dari sini sampai sini. Nah, kalau satu lingkaran ada garis dari ujung ke ujung di tengah-tengah, artinya dia melewati titik pusat. Itu namanya diameter kan? Kayak gitu. Nanti di sini diketahui tingginya adalah 6 cm dan diameternya adalah 1,5 cm. Lalu untuk volume tabung, luas permukaan tabung, tadi apalagi luas selimut tabung, itu kan kita pakainya jari-jari. Nah, ini yang diketahui diameter. Jari-jari itu yang seperti apa? Kalau jari-jari itu di dalam satu lingkaran, dia dari titik luar menuju titik pusat, namanya jari-jari. Artinya setengah dari diameter, ya kan? Berarti kita cari jari-jarinya dengan rumus 1/2 diameter, 1/2D. Tinggal lebih mudahnya tinggal D bagi 2, diameter dibagi 2. Di sini diameternya adalah 1,5. Tinggal dibagi 2 hasilnya adalah 0,75. Oke, paham sampai sini ya. Lanjut, yang ditanyakan yang pertama adalah luas permukaan dengan rumus 2VR dalam kurung R tambah T. Nah, tinggal kita substitusi aja nih, kan semuanya udah ada ya. 2 dikali V-nya adalah 3,14. Kenapa? Karena R-nya adalah R-nya itu 0,75 ya. Kalau misalkan kelipatan 7 pakai 22/7. Kalau ini kan bukan kelipatan 7, jadi kita pakai 3,14. Lalu dikali dengan R 0,75, terus dalam kurung 0,75 tambah 6. Cara menghitungnya harus ingat, kalau misalkan ada dalam kurung seperti ini, kamu kerjakan dulu yang dalam kurung seperti ini. 0,75 ditambah 6, hasilnya berapa? Lalu tinggal dikali dengan 0,75 dikali 3,14 dikali dengan 2. Ini hasilnya adalah luas permukaan tabungnya gitu. Selanjutnya untuk volume tabung itu rumusnya kan V R kuadrat T. VR kuadrat T. Nah, ini juga sama nih, tinggal kita substitusikan saja. V-nya pakai 3,14 dikali 0,75 pangkat 2. Karena kan kuadrat itu pangkat 2. Jadi, kemarin kita semester 1 sudah belajar tentang perpangkatan. 0,75 berarti dikali 0,75 sama dengan berapa? Kamu kalikan dengan 6, lalu kalikan dengan 3,14, hasilnya berapa? Nah, selanjutnya tinggal hitung. Jadi luas permukaan tabung tersebut adalah berapa cm persegi dan volume tabung tersebut juga berapa cm kubik. Oke, ini juga ditulis ya. Ditulis, dikerjakan di buku tugas kamu. Selanjutnya yang terakhir nomor 3, tentukan tinggi tabung jika volumenya 528 cm kubik dan diameternya ada 4 cm. Nah, yang ini sekarang ditanyakan adalah tinggi, sedangkan volumenya diketahui. Di sini volumenya diketahui, kita kasih simbol V itu 528 cm pangkat 3 atau kubik ya. Lalu diameternya adalah 4. Nah, diameter nih di sini yang diketahui, berarti kita harus cari jari-jarinya. Tinggal kita bagi 2 aja. Berapa hasilnya? Diisi ya, ini diameter jari-jarinya jadi berapa? Selanjutnya, volume tabung itu kan VR kuadrat T. Volume tabungnya ini sedangkan di sini sudah diketahui 528. Nah, yang tidak diketahui adalah tinggi. Jadi kita tulis aja di sini 528. V-nya kan 3,14. Kenapa V-nya 3,14? Ayo, karena jari-jarinya pasti bukan pelipatan 7. Jari-jarinya berapa? Kan ini udah dihitungkan sama kamu di sini. Tinggal kamu substitusikan aja ke sini, oke? Nah, selanjutnya 528. Oke, gini. Misalkan di sini kan jari-jarinya berapa nih? Kamu kan udah hitung jari-jarinya berapa. Tinggal kamu kalikan dengan 3,14. Nanti semisal hasilnya adalah 100 gitu kan. Nah, dikali dengan T, jadinya dia tulisnya 100T. Udah, biarkan saja T-nya. Karena T-nya kan tidak diketahui nilainya, dan T-nya itu yang akan kita cari nilainya. Jadi biarkan dia huruf T gitu kan. Nah, setelah ini tinggal langsung kita cari T-nya sama dengan berapa. Kita pindah ruaskan T-nya, kita pindah ke kiri, lalu 528-nya kita bagi dengan hasil 3,14 dikali jari-jari. Hasilnya berapa? Itu adalah tingginya.
Jadi tinggi tabung tersebut itu berapa sentimeter? Oke, silahkan kalian kerjakan nomor 1, 2, dan 3. Terus kamu tulis di buku tugas ya. Itu kan sudah dikasih tahu tuh sama ibu, sudah dibahas dari awal gitu kan. Tinggal diisi aja, kamu tinggal ngitung aja, lebih gampang kan. Terus setelah itu jangan lupa untuk di-upload. Oke, di-upload di e-learning ya. Dan selamat mengerjakan. Tetap semangat walaupun belajar dari rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.